Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini kita akan menjadi orang yang mulia. Begitupun ketika seseorang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dia akan terhinakan dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya kelak. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Beliau Abul Hasan Asy-Syadzili menyatakan di dalam sebagian nasihat yang disampaikan, qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tansyur ilmaka liyusaddiqaka annasu. La tansyur, jangan kamu sebarkan ilmaka, ilmumu. Jangan sampaikan ilmumu. Jangan sampaikan pengetahuanmu. Liyusaddiqaka annasu. Tujuannya agar manusia mempercayai dirimu. Wansyur, tapi sebarkanlah ilmaka, ilmumu, liyusaddiqakallahu, agar Allah mempercayai dirimu. Jangan tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kepada manusia, tujuan kepada yang lainnya, jangan pernah engkau laksanakan dalam penyebaran ilmu, dalam penyampaian ilmu, dalam memberikan kebaikan, tapi tujukanlah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat la matal illati mawjuda fa illatun takunu bainaka wa bainallahi min haitsu amaraka khairun laka min illatin takunu bainaka wa bainan nasi min haitsu nahaka. Maka ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita menyampaikan ilmu, kita mendapatkan satu kesulitan, muncul rintangan, muncul kesulitan, sehingga engkau terhalangi untuk bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita jalani dengan perasaan sabar kita demi melaksanakan perintahnya Allah. Muncul itu sakit, muncul itu gangguan, muncul itu rintangan, itu lebih baik untuk kamu min illatin, daripada penyakit, daripada rintangan, takunu bainaka wa bainan nas min haitsu nahaka, yang akan muncul rintangan tersebut antara engkau dan manusia yang lain demi untuk melaksanakan apa-apa, demi untuk meninggalkan apa-apa yang Allah telah melarang kepada dirimu. Jangan pedulikan manusia, pedulikan perintahnya Allah. Kalau Allah sudah menentukan satu syariat, laksanakan. Meskipun di dalam melaksanakan syariat tersebut mungkin kita akan bergesekan dengan manusia yang lain, dengan masyarakat yang lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Jangan pernah pedulikan. Kita lihat hubungan kita sama Allah. Kalau ada sesuatu yang menyulitkan kita, kita sulit untuk istiqomah, kita paksakan untuk istiqomah. Kita sulit untuk membaca Al-Quran secara rutin, kita paksakan. Sampai terkadang timbul perasaan lelah, timbul perasaan capek, bahkan terkadang sakit. Sakit tersebut lebih baik, rintangan tersebut lebih baik daripada engkau meninggalkannya demi
untuk berbaikan dengan manusia tetapi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wali'illatun tarudduka ilallah khairun min illatin taqta'uka 'anillah. Kesulitan yang muncul karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan kita kepada Allah itu lebih baik daripada kesulitan yang terbebaskan dari kesulitan tersebut tetapi akan memutus dirimu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak ingin mendapatkan kesulitan, tidak ingin mendapatkan ujian yang berat, tidak menginginkan sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kita, yang selalu kita inginkan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tetapi ingat, kita hidup di dunia, tempat untuk ujian, tempat untuk bersabar, kesulitan, tapi bisa mengembalikan dirimu, katanya beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan itu lebih baik daripada kesulitan yang terbebaskan tapi engkau terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat, kesulitan. Famin ajli dalika, maka karena sebab itu allaqaka bisawabi wal iqab. Karena sebab itu Allah menyediakan pahala bagi dia yang bersabar, bagi dia yang istiqomah. Dan naudzubillah, Allah juga menyediakan siksaannya bagi dia yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Umar, lihat para sahabat kita, lihat para tabi'in, orang-orang yang soleh di antara kita. Kesulitan muncul, kesusahan muncul, tapi menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin, kalau ada di antara kita mungkin yang mengatakan, mungkin diriku ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Apa bukti kita dicintai oleh Allah? Perhatikan apa-apa yang disampaikan oleh beliau, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Man ahabballaha, siapa orang yang cinta kepada Allah, wa ahabbahu, Allah juga mencintai dirinya. Kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah juga cinta kepada kita? Apakah Nabi Muhammad juga mencintai kita? Pertanyaan yang perlu untuk jawaban masing-masing dari kita. Man ahabballah, siapa orang yang menyatakan cinta kepada Allah, wa ahabbahu, dan ternyata alhamdulillah Allah juga mencintainya. Faqad sabatat wilayatuhu, maka dialah yang dikatakan sebagai walinya Allah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga kehidupan para wali, kehidupan orang-orang pilihannya Allah, bagaimana caranya untuk mendapatkan cintanya Allah? Dengan melaksanakan ibadah, dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak ada tujuan lain, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk dunia, bukan untuk apapun, tapi ingin mendapatkan kecintaan Allah. Siapa orang yang cinta kepada Allah, dan Allah pun mengetahui ketulusan hatinya, Allah pun menyambut cintanya orang tersebut, faqad tsabatat wilayatuh, maka benar-benar telah tetap kewalian yang ada pada dirinya. Dialah seorang walinya Allah. Al-muhibbu alal haqiqati man la sultana lahu ala qalbihi li ghairi mahbubih. Al-muhibbu, yang dikatakan orang yang cinta, alal haqiqati, secara hakikat, secara sesungguhnya, yang dikatakan cinta kepada Allah, maka malla sultana lahu, yang tidak ada sesuatu pun yang menguasai untuk orang tersebut ala qalbi, dalam hatinya, li ghairi mahbubih, kecuali apa-apa yang dicintainya. Kalau mengaku cinta kepada Allah,
maka hatinya dipenuhi, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pula hadirin naudzubillah, kalau cinta kepada kekuasaan, di hatinya tidak ada yang menguasai kecuali kekuasaan duniawi, kecuali kehidupan dunia, kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah tidak ada yang menguasai dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala masyiata lahu ghaira masyiatih. Tidak ada keinginan kecuali untuk keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka para walinya Allah, tidak melanggar perintahnya Allah. Dari mana dikatakan seorang wali, seorang pilihannya Allah, tapi melanggar syariatnya Allah, tapi ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan syariatnya Allah. Seorang pecinta sejati, wala masyiata lahu ghaira masyiatih. Tidak ada keinginan untuknya kecuali keinginan yang dicintainya. Cinta Allah yang diharapkan hanya keinginan Allah yang akan dia penuhi. Faidan, maka jika seperti itu katanya beliau, man thabatat wilayatuhu minallah, siapa orang yang telah tetap sebagai seorang wali, yang dia dijadikan seorang wali. Kita kan sering-sering mengatakan, jangan-jangan diriku walinya Allah. Mungkin aku ini seorang wali, walinya Allah. Apa katanya beliau? Faidan, maka jika seperti itu, man thabatat wilayatuh minallah, siapa orang yang telah mendapatkan predikat sebagai seorang yang dicintai dari sisi Allah, cirinya fala yakrahu lika Allah, maka dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa benci untuk bertemu dengan Allah, yaitu kematian, bertemu dengan yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-6, ketika mereka orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, kamilah orang-orang yang dicintai Allah, kamilah orang-orang yang amat sangat dirindukan oleh Allah. Pengakuan hadirin. Apa jawaban Allah? Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakan, wahai sekalian orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kamu sekalian mengakui, pengakuan, annakum, sesungguhnya kamu sekalian auliyaulillah, merupakan wali-walinya Allah, min dunin nas, bukan walinya manusia, bukan. Kalau kamu sekalian mengakui sebagai walinya Allah, fatamannau al-mauta, maka coba kamu berharap kematian. Berani tidak mengharap kematian? In kuntum shadiqin, katanya Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah. Ciri walinya Allah tidak takut kepada kematian. Kematian tidak pernah dia cari. Dia selalu berharap untuk dipanjangkan umur oleh Allah. Bukan karena ingin bersenang-senang di dunia, tetapi ingin menambahi amal perbuatan baik di muka dunia. Ingin menorehkan sejarah dalam kehidupannya di dunia. Itu tujuannya mereka hidup di dunia. Semoga panjang umur. Kalau memang ditentukan oleh Allah, dia tidak akan takut akan menemui kematian, karena akan bertemu dengan sesuatu yang dicintai, zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidan, kalau memang seperti itu, al-waliyu alal hakikati, seorang wali yang sesungguhnya, orang yang dicintai oleh Allah secara sesungguhnya, la yakrahul mauta, dia tidak akan pernah benci akan kematian. In uridu alaih, jika kematian itu telah disodorkan atas orang tersebut, faqad ahabballah, maka benar-benar, waqad ahabballah, dan benar-benar dia telah mencintai Allah. Beliau mengatakan, hidup di dunia
jangan banyak yang dicintai, hadirin. Katanya beliau Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, kalau kita mau mencintai, cukup kepada 10 kelompok yang kita cintai. Lainnya, jangan pernah letakkan dalam hati. 10 hal ini letakkan dalam hati. Apa katanya beliau? Wa tatamahhadu laka al-mahabbatu fi asyratin fa'tabirha fama wara'aha syai'un. Yang namanya kecintaan itu telah terbagi dalam beberapa hal. Maka selain 10 ini, jangan letakkan dalam hati kita. Yang pertama, lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Karena cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasiddiq. Dan cinta kepada Sayyiduna Abu Bakar. Wal Faruq, dan cinta kepada Sayyiduna Umar. Was-sahabah, dan cinta kepada para sahabat. Wat tabi'in, dan cinta kepada tabi'in, kepada Rasul, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada sahabat, kepada tabi'in. Orang-orang setelahnya generasi sahabat. Yang keenam, wal auliya, cinta kepada para wali-walinya Allah. Wal ulama, cinta kepada orang-orang ahli ilmu. Ilmu yang betul-betul ada dalam kehidupan dunianya, ada dalam perilakunya. Kemudian ulama dikatakan di sini wal ulama'il hudati ilallah. Ulama yang menunjukkan kepada Allah. Bukan ulama yang menunjukkan perbuatan kemaksiatan. Bukan ulama yang justru mengajak jauh dari Allah, bukan. Cinta kepada ulama yang memberikan petunjuk kepada Allah. Wasyuhada, cinta kepada orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, cinta kepada orang yang soleh. Cinta kepada orang yang istiqomah ke masjid. Cinta kepada orang yang istiqomah baca Al-Quran. Dan yang terakhir, wal mu'minin, cinta kepada orang mukmin. Kalau kepada orang mukmin beringas, kalau kepada orang mukmin tidak ada rahmatnya sama sekali, kalau kepada orang mukmin bersifat naudzubillah jahat, bukan itu yang dikatakan perasaan cinta. Cinta yang terakhir kita tujukan kepada orang mukmin, kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada aulia, kepada ulama yang menunjukkan jalannya Allah, kepada orang-orang yang mati syahid, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang mukmin. 10 itu adalah tujuan kita yang dikatakan cinta. Selainnya 10 itu hadirin, jangan pernah ada perasaan cinta. Sehingga suatu saat beliau pernah berkata, aku pernah dimintai wasiat. Aku pernah dimintai wasiat, katanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya. Aku menyampaikan wasiat kepadanya. La tattakhid al-ma'siyata watanan. Jangan jadikan kemaksiatan itu sebagai sesuatu yang lumrah pada dirimu, yang sering engkau laksanakan. Kalau kita tergelincir kepada kemaksiatan, itu wajar. Karena kita bukan maksum. Kita bukan seorang nabi. Nabi bersifat maksum. Bukan seorang wali min auliyaillah yang bersifat mahfud. Bukan seorang sahabat. Bukan seorang wali yang bersifat mahfud. Kita sering berbuat kemaksiatan. Tapi kapan kita bermaksiat, jangan betah dalam maksiat. Kita meninggalkan sholat berjamaah. Jangan betah keadaan itu. 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kita tinggalkan Al-Quran. Ini kemaksiatan. Digunakan pandangannya kepada selain Allah. Kalau digunakan untuk melihat Al-Quran, sakit matanya. Fala haula wala quwwata illa billah. Jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Tidak betah di masjid, tidak betah berzikir, tidak betah mendengarkan nasihat. Jangan biarkan. La tattakhid al-ma'siyata watanan. Jangan jadikan kemaksiatan itu
sebagai sesuatu yang engkau tenang hidup di dalam. Jangan, tinggalkan. Terus yang kedua apa kata beliau? Walad dunya laha watanan. Jangan jadikan dunia itu sebagai patung untuk disembah. Jangan diagung-agungkan dunia. Jangan dibesar-besarkan dunia. Jangan letakkan dunia dalam hati kita. Sehingga para ulama kita di antara doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tanganku, di tangan kami ya Allah. Jangan jadikan dunia dalam hati kami ya Allah. Karena kalau sudah dunia masuk ke dalam hati, tidak akan berkumpul kecintaan dunia dengan kecintaan Allah. Bagaikan air tidak akan pernah bersatu dengan yang namanya minyak. Kalau kita menikahi seorang anak perempuan, maka ibunya itu perempuan, mertua kita haram untuk dinikahi. Ketahui, perempuan yang dimaksud di sini itu adalah dunia. Kalau kita sudah gandeng sama dunia, kalau kita sudah menjadikan dunia sebagai sesembahan kita, kita jadikan dunia dalam hati kita, maka Allah terharamkan dari hati kita. Sebagaimana ketika kita menikahi seorang perempuan, kita tidak boleh menikahi ibunya, karena itu mertua kita. Bahkan setelah dicerai sekalipun. Wahjur an-nafsa wal hawa wantasir billah fa ni'mal maula. Jauhi yang namanya hawa nafsu. Jauhi yang namanya keinginan yang melupakan kepada Allah. Sulit, tidak bisa. Godaan begitu banyak. Kemaksiatan bukan cuma di jalan, dalam rumah kita ada kemaksiatan. Niati untuk menjauhi, wantasir billah katanya beliau, minta bantuan Allah. Aku males, sulit bangun subuh, minta bantuan Allah dengan usaha. Gunakan beker mungkin, gunakan sesuatu apa mungkin yang membuat kita bangun, minta bantuan sama Allah. Sulit pertama kali, sulit kalau tidak mendapatkan bantuan Allah. Tapi kapan mendapatkan bantuan Allah? Semuanya tidak ada sulit. Fa ni'mal maula. Maka dialah Allah senikmat-nikmat Tuhan, senikmat-nikmat zat yang kita sembah. Semoga selalu mendapatkan bantuan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.